Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu wa khaliluh. Salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas taufik dan hidayahnya. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kenikmatan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan sehingga kita mudah melangkahkan kaki kita kepada salah satu kewajiban dari yang Allah wajibkan dengan ketenangan, kenyamanan, ketenteraman. Kita hadir di ibadah salat subuh, dilanjutkan duduk bersama, mengkaji, membaca materi-materi yang akan disampaikan dengan nyaman, tentram. Ini adalah kenikmatan yang besar yang patut kita syukuri bersama. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di Filistin, mereka sedang diuji. Mereka sedang diuji dengan tekanan, dan itu ujian yang berat, yang mana kita semua di sini masih merasakan kenyamanan. Oleh karena itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan ini. Kita bisa tenang, duduk nyaman. Sedangkan saudara-saudara kita di sana hari-harinya sedang dihantui dengan kegelisahan, kekhawatiran, hilang nyawa,
anak kehilangan orang tuanya, orang tua kehilangan anaknya, tempat-tempat tinggal mereka dihancurkan oleh makhluk yang terkutuk, al-Yahud. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ujian dan cobaan yang sedang menimpa saudara-saudara kita. Dan hendaknya apa yang terjadi di tengah saudara kita sekarang mendorong kita untuk bersyukur dan memaksimalkan kondisi kita yang sedang penuh dengan kenikmatan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkan kepada kita agar kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas taufik dan hidayahnya. Bahasan yang sangat penting kita ketahui, bahasan yang mana apabila kita perhatian dengan bahasan ini, maka kita akan dapat terjaga diri kita dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita, mencelakakan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Bahasan yang telah dipilih yaitu sebuah bahasan yang berjudul menjaga diri dari yang haram. Ini penting kita angkat, yang mana jika kita ingin terselamatkan di dunia ini dan juga di akhirat kelak, salah satunya dengan cara kita memahami hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, serta kita memahami tentang diri kita. Ya. Kita ini manusia. Kita ini memiliki sifat yang sudah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Disebutkan sifat kita itu seperti apa. Menjaga diri dari yang haram. Menjaga diri. Siapa diri kita? Jika kita memahami tentang diri kita, kelemahan diri kita, maka kita akan semakin mudah membaca titik kelemahan yang ada pada diri kita. Berbeda dengan orang yang tidak paham tentang kelemahan pada dirinya. Mungkin dia tidak akan peduli, tidak akan perhatian pada hal-hal yang mana apabila dia tidak perhatian dengan kelemahan tersebut, dia akan terjerumus pada hal-hal yang mungkin membahayakan bagi dirinya, tapi dia tidak sadar. Jadi yang pertama, dalam bahasan ini kita akan mengulas beberapa poin penting yang secara global sekitar ada 3 poin. Yang pertama, kita mengenali tentang diri kita. Diri kita ini sepakat ya semuanya adalah apa? Manusia. Ya. Nggak ada yang di sini kecuali apa? Manusia yang kelihatan di sini. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan tentang manusia itu seperti apa, sifat bawaan manusia itu seperti apa, kelemahan-kelemahan manusia itu apa, seperti apa, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan. Kalau kita perhatian tentang kelemahan-kelemahan kita,
yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, semakin faham, maka kita akan semakin pandai untuk menjaga agar kita tidak terjerumus kepada sesuatu yang mencelakai diri kita, karena kita tahu membentengi diri dari apa? Hal-hal yang menjadi kelemahan kita. Makanya kalau kita lihat ya, musuh itu pandai melihat kelemahan apa? Lawannya. Karena apabila ketahuan kelemahan lawannya, bisa masuk dari arah kelemahannya tersebut. Ya. Begitu juga apabila kita tahu tentang kelemahan diri kita, kita semakin pandai untuk menjaga agar tidak terjerumus melalui apa? Kelemahan kita. Yang pertama itu ya, kita memahami tentang kelemahan kita sebagai manusia. Yang kedua, kita memahami apa sih yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sehingga jika seseorang itu tahu tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia itu akan tahu, akan mampu menghindari dirinya dari sesuatu yang haram tersebut. Berbeda dengan orang yang tidak paham dengan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin dia karena ketidaktahuan dia akan terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan. Dia mengira sesuatu yang diharamkan tersebut adalah sesuatu yang tidak apa-apa dilakukan. Nah, karena itu hal yang penting. Yang kedua adalah apa? Kita mengenali tentang yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, sehingga kita bisa menghindari hal-hal tersebut. Kemudian poin yang ketiga yang akan diulas adalah bagaimana kiatnya. Bagaimana kiat-kiat agar kita bisa menjaga diri kita sehingga tidak terjatuh kepada yang haram. Dan ini 3 poin ini sangat penting kita kenali. Hadirin sekalian, semoga Allah Azza wa Jalla terus membimbing kita di atas taufik dan hidayahnya. Hal yang pertama, kita harus mengenali siapa? Diri kita sendiri. Kita sepakat semua ya, di sini yang hadir apa? Kita itu manusia. Ya. Ada yang bukan manusia di sini. Ya. Maaf ya. Kulluna insan, semua kita manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang sifat-sifat manusia, yang mana penyebutan Allah Azza wa Jalla tentang sifat-sifat tersebut itu akan menggambarkan untuk kita sebagian kelemahan kita. Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla diawali dengan lemah. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan langsung kuat. Tidak ada. Lemah badannya. Bahkan ketika manusia lahir itu diawali tidak bisa lihat. Tidak bisa lihat. Lemah pandangannya. Kemudian selang beberapa waktu penglihatannya mulai muncul. Diawali nggak bisa mengkonsumsi apapun kecuali ASI, kecuali ASI ibunya. Apabila manusia
di awal sudah dikasih makan makanan orang dewasa, itu akan membahayakan bagi dirinya. Dan manusia itu diawali dengan kebodohan, tidak tahu apa-apa, lemah akalnya. Sehingga ketika kita memahami bahwasanya kita itu pada dasarnya sebelumnya itu berasal dari kondisi terbodoh, tidak tahu apa-apa, akan faham. Inilah kelemahan kita. Kita itu diawali dengan apa? Kebodohan, tidak tahu. Dan sampai sekarang, sampai saat ini pun kita memiliki sifat lemah akal, lemah, bodoh. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat manusia yang lain, sifat kita yang lain yang melekat pada diri kita. Di dalam surat Yusuf, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan kisah Nabi kita Yusuf alaihi salam, di mana beliau di dalam kisah tersebut diuji dengan godaan wanita, istri raja, yang hampir menyeret beliau terjatuh pada perbuatan yang nista. Dijebak. Nabi Yusuf alaihissalam dijebak oleh istri raja. Istri raja itu ya perawatan ya. Perawatan. Ya. Rupanya rupawan. Yang mana pada saat itu Nabi Yusuf alaihi salam beliau muda, masih muda beliau. Dan beliau dikenal dengan kerupawanan. Sosok rupa yang ganteng gitu ya. Dijebak, masuk kamar, ditutup semua pintunya, diajak melakukan perbuatan yang nista. Tidak ada siapapun kecuali beliau dan istri raja tersebut yang berusaha menggoda beliau. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam atas taufik dari Allah terjaga diri beliau. Dan beliau ketika itu menyebutkan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan Yusuf, dan Nabi Yusuf alaihi salam ucapannya diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, sesungguhnya aku tidak bisa melepaskan diriku, membebaskan diriku dari belenggu, dari dorongan nafsu. Beliau mengatakan, innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa ini itu bawaannya, kecondongannya sangat kuat, ammarah sangat kuat, kecondongannya bisu, untuk melakukan apa? Keburukan. Sesuatu yang menyelisihi aturan Allah. Jadi manusia ini ada dorongan, memang bawaannya itu apa? Menyelisihi atau melakukan hal yang buruk, syahwat.
yang haram. Itu sudah menjadi hal bawaan. Dan itu harus diusahakan untuk dilawan. Ini kelemahan kita. Kita itu ada dorongan nafsu apa? Syahwat. Tapi di sini juga Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang bisa mengontrol, bisa menjaga dirinya untuk tidak mengikuti ajakan yang buruk yang muncul dalam jiwanya, dia akan mendapatkan apa? Pahala, kemuliaan. Inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa ini, jiwa kita selama manusia, ya, mau dia ustaz, la ammaratum, bahkan di sini Nabi Yusuf, Nabi menyatakan ini, ammarah bisu, condong memerintahkan kepada yang buruk, illa ma rahima rabbi, kecuali apa? Selama Tuhanku memberikan rahmatnya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya apabila kita ingin terhindar dari hal yang buruk, kecondongan yang buruk, maka hendaknya kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya Allah lah yang mampu memberikan taufik kepada kita semua, kepada diri kita, untuk melawan bawaan yang buruk yang ada pada diri kita. Di dalam muqaddimah tadi disebutkan khutbah hajah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan-keburukan yang ada pada jiwa. Karena jiwa ini bawaannya apa? Buruk. Sehingga di sini disebutkan, ya, ammarah bisu, condong mengikuti hal yang buruk. Ya. Itu kelemahan manusia. Itu kelemahan kita. Kita kalau sadar, ya, diri kita ini lemah, maka kita akan selalu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sifat manusia juga, sifat manusia, ya, sifat kita sebagai manusia. Yang namanya manusia itu sudah menjadi bawaannya, tabiatnya yang melekat, ya, manusia normal senang kepada syahwat, cinta syahwat. Itu sudah menjadi bawaan selama seorang itu manusia, ya. Itu tidak lepas dengan yang namanya apa? Syahwat. Ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya. Di sini Allah Azza wa Jalla memberikan pernyataan tentang manusia. Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa zuyyina linnas, manusia-manusia itu dihiasi pada diri mereka dengan apa? Hubbus syahawati, cinta dengan nafsu syahwat.
Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan di sini. Minan nisa, cinta syahwat kepada apa? Wanita. Begitupun sebaliknya. Wanita cinta kebalikannya. Kecuali yang abnormal, yang sudah enggak sesuai dengan fitrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari penyakit itu. Keluarga kita, karena sekarang ketidaknormalan itu semakin diserukan. Perbuatan yang paling nista itu sama jenis semakin diserukan. Semoga Allah Azza wa Jalla menghindarkan kita semua, keluarga kita, orang sekitar kita dari perbuatan itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i, pada wanita, syahwat kepada apa? Wanita, keturunan, kemudian harta benda, emas, perak, kemudian kendaraan, al khailal musawwamah, kuda yang bagus, wal an'ami wal harth, binatang ternak dan ladang, tanah. Itu semua adalah mata'ul hayatid dunya, kenikmatan dunia. Jadi kita faham dari sini sisi lemah kita. Kita itu memang bawaannya apa? Senang kepada apa? Wanita. Tapi apakah semua syahwat itu haram? Tidak. Tidak semua syahwat itu apa? Haram. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajr." Apakah seseorang dari kita mendatangi syahwatnya, dan dengan mendatangi syahwatnya itu akan memperoleh pahala? Ada syahwat yang apabila didatangi mendapatkan apa? Pahala. Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kalau seseorang itu menaruh syahwatnya kepada yang haram, maka dia akan mendapatkan dosa? Begitu juga apabila dia menaruh syahwatnya itu pada yang halal. Karena ibadah, maka dia akan mendapatkan apa? Pahala dari perbuatannya itu, melampiaskan syahwatnya kepada yang halal. Nah, di situ kita mengenali tentang diri kita. Diri kita itu apa? Lemah. Diri kita itu apa? Lemah, bodoh, mudah tergoda. Kemudian diri kita ini condong kepada yang buruk. Condong kepada yang buruk. Kemudian diri kita itu memang bawaannya apa? Senang kepada apa? Syahwat. Nah, ini kelemahan-kelemahan. Ketika kita faham tentang diri kita, maka kita akan berusaha menjaga diri kita, sehingga kita berusaha menutupi celah-celah tersebut. Ya. Kemudian yang kedua yang harus kita fahami, ya, apa sih yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan? Nah, untuk mengenali apa saja yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu kembali kepada ilmu. Kembali kepada apa? Ilmu. Seseorang semakin terus belajar, maka dia akan lebih faham tentang apa-apa yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya haramkan.
ketika dia tahu tentang apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka dia pun akan terdorong untuk akan faham bagaimana meninggalkannya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan ya, di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzal bihi 'alaikum sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Allah berfirman, sesungguhnya hanya saja yang diharamkan oleh Tuhanku, oleh Rabbku, al-fawahisha, adalah perbuatan-perbuatan yang keji, yang nista. Zina, liwat, sesama jenis gitu ya. Zina, liwat, kemudian hal-hal yang berupa pelampiasan syahwat yang haram itu fahish, nista, perbuatan nista, keji, buruk, baik itu yang zahara, yang nampak, maupun yang tersembunyi, yang tersembunyi di dalam hati, perbuatan nista, pikiran-pikiran yang tidak baik. Wal itsma, dan dosa, wal baghi bi ghairil haq, dan melampaui batas, sikap melampaui batas tanpa hak. Itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu semua bisa kita kenali ketika kita belajar. Semakin kita belajar, kita akan tahu mana yang dosa. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa? Riba. Tapi bagaimana yang dimaksud dengan riba? Itu membutuhkan apa? Belajar. Jadi semakin kita belajar, semakin tahu mana yang riba, mana yang bukan riba. Allah mengharamkan riba. Dan Allah tidak menyamakan antara riba dengan jual beli, dengan transaksi jual beli. Jadi akad riba itu walaupun dua belah pihak itu saling rela, tidak menjadikan alasan riba itu dibolehkan. Nah, orang yang faham tentang transaksi riba, dia akan terhindar dari perbuatan riba. Berbeda dengan orang yang tidak faham tentang apa itu riba, bagaimana transaksi yang termasuk riba. Barangkali dia menyangka bahwasanya transaksi tertentu itu boleh dilakukan, padahal itu termasuk riba. Dan ini kembali kepada apa? Belajar. Kemudian termasuk yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla berupa makanan, minuman. Allah Azza wa Jalla mengharamkan babi, mengharamkan khamr, dan itu Allah Azza wa Jalla haramkan agar kita hindari. Dan juga hal-hal yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menghindari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu.
Maksudnya menjaga Allah adalah berusaha melaksanakan, menjaga perintah-perintahnya. Dengan cara apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Dan termasuk di dalamnya adalah menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak mengenakan pakaian yang haram, diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan begitu Allah akan menjaga kita. Nah, jadi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla itu bisa kita ketahui, bisa kita kenali dengan apa? Dengan kita memperbanyak apa? Terus belajar, mengkaji ilmu, sehingga kita semakin kenal, semakin tahu apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada diri kita semua. Apakah syahwat semuanya haram? Tidak. Kita suka makan ya, karena kita butuh, kita punya syahwat untuk makan, itu halal. Tapi kalau syahwat makan manusia akhirnya dia memakan makanan yang haram, maka disinilah pentingnya apa? Ilmu. Semakin kita belajar mengenali apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka akan kita semakin bisa menghindarkan diri kita dari apa? Dari sesuatu yang haram tersebut. Kemudian poin yang berikutnya, kiat agar kita terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Bagaimana sih? Bagaimana caranya agar kita terhindar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla? Yang pertama, kiat-kiatnya adalah yang pertama apa? Apa kira-kira yang pertama? Belajar. Kita menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, karena kita ini bawaannya memang lemah, nggak tahu apa-apa. Semakin seorang itu terus menuntut ilmu, memahami ilmu, maka ilmunya itu sebagai bekal yang bisa menjadi alat untuk menjaga apa? Dirinya. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu agama itu menjadi jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh jalan di dalam menuntut ilmu, di dalam mencari ilmu, maka apa? Sahhalallahu lahu bihi tariqan, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju apa? Surga. Jadi apabila seseorang itu belajar, terus belajar, maka dia akan tahu, akan terbuka hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dengan begitu dia mampu menghindar dari hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah salah satu jalan dimudahkan masuk apa? Ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Jadi belajar dan terus belajar agar kita apa? Betul-betul memahami apa-apa yang
dilarang oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kita mampu menghindarinya. Kemudian kiat yang kedua, menanamkan pada diri kita, berusaha kita itu mengenali Allah Azza wa Jalla. Lagi-lagi mengenali Allah ini bisa kita wujudkan dengan apa? Menuntut ilmu. Kenalilah Allah Azza wa Jalla. Tanamkanlah keimanan yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak ayat yang menyebutkan iman kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Allah menyebutkan perintahnya di dalam nas tersebut. Iman kepada Allah. Karena apa? Semakin seorang itu mengenal Allah, maka dia akan faham betul bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang dilakukan oleh hambanya. Jika seseorang itu terus merasa muraqabah, diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dan memahami bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu akan mencatat, Maha melihat apa yang dilakukan, baik itu ketika sendirian ataupun ketika di hadapan banyak orang, semua Allah melihatnya. Tidak ada hal yang tertutup bagi Allah Azza wa Jalla. Semakin faham, semakin imannya itu kuat, maka ini akan menjadi tameng seseorang menjaga dirinya dari yang Allah Subhanahu wa ta'ala murkai, yang Allah Azza wa Jalla larang. Maka hendaknya kita berusaha menanamkan rasa takut kita kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Allah akan mencatat apa-apa yang telah dilakukan oleh kita semua, dan Allah akan mempertanyakan, menghisab nanti di hari akhirat kelak. Karena Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa, mampu membangkitkan kita semua setelah kita mati dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pandangan mata, pendengaran, pandangan mata, dan apa yang terbersit, yang difikirkan di dalam hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jika seseorang itu semakin sadar akan hal ini, maka dia akan semakin mampu untuk menghindarkan, menjaga dirinya dari yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, mengingat bahwa semua amalan perbuatan yang kita lakukan tidak lepas dari catatan Allah Azza wa Jalla.
ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan, termasuk juga perbuatan, tingkah laku kita, kecuali ada malaikat yang mencatatnya, dan itu akan dibentangkan nanti di hari kiamat. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Dan setiap insan itu akan digantungkan catatannya, dikalungkan di lehernya, sebuah kitab yang akan dibentangkan nanti di hari kiamat. Iqra kitabaka, baca itu kitabmu, catatanmu. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup itu sebagai apa? Bukti tentang apa yang telah dilakukan oleh dirimu waktu di dunia. Semuanya akan terbentang. Padahal Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Tahu Allah Azza wa Jalla, tapi Allah Azza wa Jalla mencatat juga sebagai bukti. Gak ada alasan lagi. Ini nih buktinya, udah dicatat semuanya. Apa yang dilakukan. Nah, semakin kita sadar terus, merasa diawasi terus, sadar bahwasanya amalan perbuatan itu tidak luput dari catatan Allah, maka dia akan terdorong untuk menjaga dirinya sehingga tidak terjatuh pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan orang yang selalu lalai, tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita lihat ya, orang yang paling bengis, yang paling tidak peduli dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Ya. Dia tidak akan peduli, dia akan melakukan hal-hal semena-mena, menzalimi orang lain, tidak memperdulikan apa yang dimakan. Orang-orang yang ateis, ya, itu kalau kita lihat sejarah, mereka orang yang paling bengis dalam menganiaya orang, ya. Dan itu sejarah membuktikan. Karena mereka itu apa? Mereka itu tidak ada keimanan. Mereka itu menganggap ketika hidup kemudian mati ya sudah selesai perkaranya. Makanya mereka itu sangat bengis, tidak peduli dengan apa-apa yang dilakukan oleh mereka. Ya. Nah, kemudian kiat berikutnya, kiat agar kita bisa menjaga diri kita dari yang haram adalah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita di awal wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dibuka dengan apa? Permohonan agar kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari keburukan-keburukan perbuatan dan jiwa-jiwa kita. Karena kita ini lemah. Seorang nabi menyebutkan, yang namanya nabi ya, yang dinobatkan sebagai nabi oleh Allah Azza wa Jalla, orangnya selamat, pasti selamat. Tapi seorang nabi menyebutkan wa ma taufiqi illa billah, tidaklah taufik yang aku dapatkan kecuali taufik dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ketika kita tahu bahwasanya taufik, kasih sayang Allah, itu curahan dari Allah, itu karunia Allah, maka kita akan sadar pentingnya berdoa. Maka kita terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kalau kita lihat ya, di dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Kita memohon. Hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon apa? Bantuan, pertolongan, karena sejatinya kita ini lemah. Tanpa petunjuk, taufik dari Allah sudah habis kita. Dan para sahabat Nabi pun mengakui hal ini. Wallahi, demi Allah, seandainya kita tidak mendapat mahtadaina ma sallaina wala sumna, kalau bukan karena hidayah dari Allah, maka kita tidak mungkin sholat, tidak mungkin kita saum. Sahabat Nabi mengakui hal itu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat, ya, di antara hal yang bisa membantu kita terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita berdoa memohon kepada Allah. Dan di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca pagi dan petang ada, ya. Di antara sunnah, ya, yang dianjurkan kita mengucapkan zikir pagi petang. Dan zikir pagi petang itu cakupannya doa agar kita dijaga, oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apabila Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa, maha kuat, Al-Qawil Matin, sudah menjaga kita, maka tidak ada lagi yang bisa mencelakai kita. Ya. Di antara sunnah, ya, kita diperintahkan disunahkan untuk membaca zikir pagi dan petang. Dan di antara doa zikir pagi dan petang adalah Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, afini, lindungilah, jagalah aku. Badanku. Ini doa sangat membantu. Semakin seorang itu betul-betul merenungi doa ini yang disunnahkan dibaca di pagi dan sore, terbantu untuk terjaga. Doa ini, Allahumma afini fi badani, ya Allah, berikanlah aku penjagaan pada badanku, lindungilah badanku. Orang yang dilindungi oleh Allah tubuhnya, maka akan terhindar dari hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ini disunahkan kita. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah, lindungilah aku, jagalah aku, bebaskanlah aku dari hal-hal yang membahayakan. Fi sam'i, pendengaranku. Diperintahkan diucapkan setiap pagi dan sore. Allahumma afini fi basari, ya Allah, lindungilah aku, jagalah aku, berikanlah keselamatan pada diriku. Fi sam'i fi basari, pada penglihatanku. Betapa sekarang itu, ya, khainatul a'yun, mata pengkhianat, ya. Dan itu Allah akan mudah kita menjaga pandangan kita ketika Allah memberikan perlindungan, keselamatan dari hal-hal yang diharamkan, dari pandangan-pandangan khianat, ya. Dan ini, ya, banyak, ya, di dalam zikir pagi dan petang. Allahumma inni birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami memohon bantuan
pertolongan, perlindungan dari hal-hal yang buruk yang menimpa kami. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Orang yang diperbaiki oleh Allah segala urusannya, dia akan terhindar dari apa? Hal-hal yang diharamkan. Dan ini diucapkan oleh kita, diperintahkan, disunnahkan untuk kita ucapkan di pagi dan petang. Wala takilni, dan janganlah engkau gantungkan diriku, ila nafsi, kepada diriku, tarfata ain, walaupun sekejap mata. Ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih ketika kita sudah faham tentang kelemahan dari kita. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwasanya betapa kita butuh, betapa kita itu tidak mampu bergantung kepada diri kita sendiri. Wala takilni, ya Allah, janganlah buat diriku tergantung kepada diriku, ila nafsi tarfata ain, walaupun sekejap mata. Karena sejatinya kita itu selalu butuh kepada petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah taufik petunjuk yang aku peroleh kecuali itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Masih banyak ya kiat-kiat yang lain, tapi kita cukupkan dengan yang telah disebutkan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita petunjuk sehingga kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Barakallahu fikum. Jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan jika ada kesalahan maka itu adalah keluputan dari ana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu tajiduhu ghafurar rahima. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.